Oke bro, gua mau bahas lagi mengenai gaji yang ada di Amerika. Gua mau buka-bukaan lagi bro. Paling seneng nih kita bahas gaji nih. Lo harus nonton ini, oke? Nonton terus. Dalam sebulannya itu gajinya ada di 293 juta rupiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bro. Apa kabar bro? Mudah-mudahan sehat-sehat semua. Sekarang gua di sini mau bahas lagi gaji yang ada di Amerika. Memang pembahasan gaji itu paling seru luar biasa. Karena apa? Selain kita itu bisa motivasi, kita bisa bermimpi, dan siapa tahu kita bisa dapat seperti itu bro. Jadi sekarang gua mau bahas top 3 gaji yang ada di Amerika sini. Berapa itu dan apa itu pekerjaannya? Kita bahas di sini sekarang, oke? Oke. Ini saran dari gue nih, kalau si bro itu mau cari pekerjaan atau mau cari karir apa ke depannya, jangan dilihat gajinya dulu bro, tapi dilihat di mana passionnya kita itu. Contohnya kayak gini nih. Contohnya misalnya si bro itu seneng, ya mungkin bermain game kah atau seperti apa gitu. Coba pikirin, apa pekerjaan itu yang kira-kira si bro itu dalam 2 tahun ke depan itu mau ngelakuin itu tanpa dibayar. Berarti itu passionnya si bro. Lakuin itu terus dan mudah-mudahan bisa sukses dari situ. Oke, itu sekedar saran gua aja. Sekarang kita masuk ke top 3 dari pekerjaan yang ada di Amerika berdasarkan salary-nya. Oke, kita mulai dari nomor 3. Ada pekerjaan sebagai dokter ahli bedah mulut bro. Dan gaji dalam tahunannya itu ada 242 ribu dolar bro. Kalau kita ambil dolar sekarang itu ada 14 ribu. Artinya dalam sebulan mereka itu bisa dapat 283 juta rupiah. Bener bu, 283 juta rupiah. Oke. Kok bisa sebesar itu sih dapetnya? Oke, sebagai ahli dokter bedah mulut itu, yang pasti lo itu berhadapan dengan pasien, lo harus buka mulut orang. Kalau misalnya ada orang itu penyakit dalam mulutnya, ataukah itu cancer kah atau apakah, atau kan orang habis kecelakaan, lu harus sedia setiap waktu gitu. Dan juga untuk mendapatkan lu pekerjaan ini dibutuhkan seorang ahli. Jadi lu tuh bukan cuman tamat dari bachelor degree-nya kedokteran, cuman lu ambil lagi spesialis ahli bedah mulut. Panjang nih ceritanya bro, ntar gue cerita itu ya. Oke, di posisi yang kedua ada dokter bedah. Ini masih semua masih dalam bedah-bedah juga, masih dalam lingkungannya kesehatan di sini di Amerika sini. Dan gajinya itu dalam 1 tahun itu ada di 251 ribu US bro. Kalau lo ambil dolar dalam 14 ribu, artinya dalam sebulannya itu gajinya ada di 293 juta rupiah. 293 juta rupiah per bulan. Lu bisa bayangin tuh. Kalau di Indonesia kayak gitu, gaji sebulan langsung bisa beli rumah gitu bro ya. Asik ya. Nah, tapi sama juga, sama dengan ahli bedah mulut tadi, ahli bedah ini juga dia itu kerjaannya itu lebih kompleks, lebih general lagi, membuka badan orang dan juga menyembuhkan penyakit dari kecelakaan kah, dari segala macam penyakit. Dan ini pekerjaannya high risk banget dan tingkat stresnya tinggi bro. Gue serius ini. Oke, kita masuk ke pekerjaan yang paling tinggi salary-nya yang ada di Amerika sini. Mungkin si bro pada tahu semua, bahasa nebak semua apa. Masih di sektor kesehatan juga, itu ada dokter anestesi atau dokter ahli bius bro. Dalam setahun gajinya itu ada 265 ribu US dalam setahun. Itu dalam sebulannya itu gajinya ada di 310 juta rupiah. Kalau diambil rupiahnya dalam 14 ribu tadi, 310 juta rupiah bro. Luar biasa. Oke, sekarang kita masuk ke sesi ceritanya nih ya, dokter anestesi ini. Dokter anestesi itu adalah dokter ahli bius yang pasti dia itu ngikutin dari dokter bedah. Kalau dokter bedah ada operasi segala macem,
pasti menggunakan dokter bius. Sehingga apa? Sehingga dokter bius ini dibutuhkan di mana-mana, bro. Mau bedah apapun, mau operasi apapun, operasi kecil yang membutuhkan bius atau operasi besar apalagi, semuanya butuh dokter anestesi. Sehingga dia itu kebutuhannya tinggi, high demand, jadi gajinya kayak gitulah. Harus standby setiap saat. Dengan itu gaji lu bisa sampai tinggi banget. Oke, gue mau cerita. Kan di sini gue di Amerika gini, pernah istri gue itu operasi sesar sih waktu melahirkan. Jadi di operasi sesar itu ada dokter kandungan di sana, dan pasti ada dokter anestesi, dan ada banyak nurse-nurse-nya di sana. Dan gue jujur nih bro, gue itu habis duit yang billnya itu yang di charge ke kita itu ada sebesar 27.000 US bro. 27.000 US. Kalau lu rupiahkan, kalau rupiah 14.000, jadi dalam total semuanya gue ngabisin duit 400 juta. Dia ngebil 400 juta. Oke. Cuman tenang-tenang, gue nggak bayar 400 juta di sini karena apa? Karena di Amerika sini gue itu harus ikut health insurance atau asuransi kesehatan di sini. Dan asuransi kesehatan itu adalah suatu yang wajib di Amerika. Semua orang yang di Amerika harus ada punya asuransi kesehatan. Seandainya lu itu nggak punya asuransi kesehatan, bisa-bisa masukin tax return atau biaya pajak tahunan itu bisa menjadi beban tambahan sama lu bro. Jadi dalam arti lain, semua orang wajib punya health insurance. Mau lu miskin, mau lu kaya, harus ada health insurance di sini. Nah makanya bill yang banyak tadi itu dibill sama rumah sakit. Biayanya itu diberikan kepada si health insurance tadi. Makanya gue itu dapat biaya di situ 27.000 habis melahirkan, tetapi dapat di guanya akhirnya sampai kira-kira 5.000 US atau 6.000 US gitu yang gue bayar langsung, karena yang lainnya itu di cover sama health insurance gue. Di sini bro yang gue mau bahas itu. Jadi kenapa orang-orang yang di kesehatan ini dapat duit itu banyak banget, kedokteran banyak banget dapat duitnya, apalagi dokter anestesi tadi, karena mereka itu dapat duit dari health insurance. Dan yang pasti nggak ada lagi pikiran ya orang ini bakalan nggak bayar ataupun seperti apa, dan mereka itu tahu budget berapa health insurance ini, sehingga segala macamnya itu mengenai kesehatan tuh mahal luar biasa. Itu alasan yang pertama. Dan alasan yang kedua, kok kenapa orang dokter ini semua itu mempunyai gaji yang super duper tinggi di Amerika sini? Karena mereka itu udah mengorbankan kehidupan dia, kehidupan muda dia, kehidupan di pertengahan usia dia itu untuk menuntut ilmu, belajar kedokteran ini bro. Lu bayangin aja, orang kedokteran itu bisa ngabisin hidupnya itu 15 tahun untuk belajar doang tanpa dibayar dengan maksimum seperti itu. Akhirnya gimana? Akhirnya mereka hilang kehidupan masa mudanya. Ya mungkin mereka mau ketemu sama temen-temennya, mau reuni atau mau segala macem, dan itu tuh nggak bisa dibayar dengan duit. Nah makanya mereka itu bisa high payment sekarang. Alasan yang lainnya adalah mereka itu mempunyai pekerjaan yang paling stres di dunia. Jadi gue salut sama dokter-dokter yang ada di Indonesia, yang ada di Amerika. Mereka itu punya stres dan harus mempunyai leadership yang tinggi. Karena apa? Kalau orang lagi pada operasi seperti itu, yang pasti itu tuh lu harus memutuskan sesuatu yang tepat, karena itu menyangkut nyawa manusia bro. Parah itu kalau lu itu orangnya pelimpan segala macem, bisa-bisa nyawa orang melayang. Dan alasan yang ketiga adalah biaya sekolah yang super duper mahal bro. Jadi menurut suatu berita nih yang gue baca, katanya kalau untuk menjadi seorang dokter, habis graduate-nya itu lu bakalan mempunyai hutang. Jadi di sini bisa ngutang gitu ya kalau lu itu mau masuk kuliah. Hutangnya itu rata-rata 170.000 hutang mereka itu, atau sampai 200.000. Itu orang yang fresh graduate dapat hutang udah segitu. Pernah juga dihitung berapa total dari awal sampai akhir yang mereka keluarkan,
itu sampai 2,3 juta dolar bro. 2,3 juta dolar, atau kalau dalam rupiahnya itu bisa dibilang 40 miliar. Karena mereka udah kuliahnya lama, bayar kuliahnya mahal, tapi jangan lupa ada juga kos-kos yang lain, seperti mereka itu harus biaya tempat tinggalnya yang lama tanpa mendapatkan income, dan masa mudanya habis, padahal masa mudanya itu bisa dilakukan untuk kerja, dan itu dihitung semua gimana masa produktifnya habis, sehingga dapatlah nilai 40 miliar. Mereka itu bisa habis sampai terakhirnya bro. Makanya gaji mereka itu pada tinggi-tinggi. Kayak gitu bro. Gue bahas gaji sekarang, gue seneng banget nih bahas gaji sekarang bro. Jadi kalau si bro semua mau gue itu bahas-bahas yang lain lagi, silahkan komen di bawah bro. Dan thank you so much udah nonton, dan mudah-mudahan si bro semua bisa dapat karir yang bagus, walaupun berapapun gajinya itu. Dan mudah-mudahan sih dapat gajinya tinggi bro, sama kayak dokter-dokter tadi. Tapi yang pasti dimana passion lu senang gimana kehidupan lu, dan work balance itu sih menurut gua. Thank you so much semuanya udah nonton, dan akhir kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bro Sista, kalau yang baru salam kenal semua, nama gua Bayu. Jangan lupa video gua di share, di like sama subscribe bro. Thank you so much. Hai.